Setelah melewati lembaran 2024 yang penuh dinamika, kita kini memasuki tahun baru dengan semangat baru. Melalui seni, budaya, dan dialog inspiratif, mari kita bersama-sama melangkah ke tahun 2025 penuh keyakinan bahwa harapan dan kebersamaan adalah kunci menuju Indonesia yang lebih baik. Pagelaran, refleksi, dan resolusi 2025. Bersama, kita sambut babak baru di Indonesia. Selamat malam RRI Net Sumedang. Betapa mudahnya kau buat pipi merona. Jantungku terpompa setiap kita berjumpa. Tak pernah ku rasa tak berdaya tanpa buat kata-kata. Hatiku terbaca, hatimu lah yang ku puja. Wahai cinta, beri petanda dengan kupu-kupu yang bicara. Bisingkan dada, melantunkan nada asmara. Andai cinta setangkai bunga takkan buat kau layu dan kecewa. Kan ku jaga binar hatinya. Betapa murahnya membuat hati merana. Sesaat tak jumpa jantungku hilang irama. Tak pernah ku rasa tak berdaya tanpa buat kata-kata. Hatiku terbaca, hatimu lah yang ku puja. Wahai cinta, beri petanda dengan kupu-kupu yang bicara. Bisingkan dada, melantunkan nada asmara. Andai cinta setangkai bunga takkan buat kau layu dan kecewa. Kan ku jaga binar hatinya. Jangan hentikan kepak sayapmu, singa ini bermain hatiku. Jaga barang kau jadi apiku, sinyal menyala di radar hatiku. Wahai cinta, beri petanda dengan kupu-kupu yang bicara. Bisingkan dada, melantunkan nada asmara. Andai cinta setangkai bunga takkan buat kau layu dan kecewa. Kan ku jaga binar hatinya. Bisingkan dada, melantunkan nada asmara. Andai cinta setangkai bunga takkan buat kau layu dan kecewa. Kan ku jaga binar hatinya. Selamat kemana RRI Pro FM Sumedang, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Coba lagi Gong, karena kita Indonesianya. Indonesia. Asik, ya.
Teman Pro 2 dan juga pemirsa RRI.net, kita ketemu di nearly penghujung tahun sih ya. Karena beberapa hari lagi kita sudah akan memasuki 2025. Senang banget malam hari ini Pro 2 bisa hadir ke ruang dengar kamu dan juga di layar YouTube kamu di RRI Sumeneb.net. Makanya karena kita baru mulai ini, yuk cepetan yang udah dengerin pengen nonton, pengen ngeliat betapa ramenya malam hari ini barengan sama Pro 2 di Tanian Cafe. Nah langsung aja klik ya RRI Sumeneb.net. Kalau belum subscribe jangan lupa di subscribe. Kalau belum share jangan lupa di share. Dan jangan lupa juga untuk like juga. Nah teman Pro 2 malam hari ini di pagelaran refleksi dan resolusi untuk tahun 2025, Farida tentu saja tidak sendirian. Kita akan ngobrol, kita akan have fun bareng, nyanyi bareng, terus nanti juga ada penampilan dari teman-teman teater. Kalau tadi sudah bersama dengan The Queen, yang di rumah kasih tepuk tangan. Yang di area jangan lupa tepuk tangannya juga. Keren. Dan tentu saja malam hari ini kita bakalan flashback ke 12 bulan yang sudah kita lewati sepanjang 2024 bersama dengan narasumber-narasumbernya Farida. Teman ngobrol malam hari ini, teman ngopi ya, karena kita kebetulan lagi ada di cafe ini ya. Yang pertama di sebelahnya Farida itu ada Mr. Haris Santoso. Selamat malam. Pakai mikrofonnya dong. Oke, selamat malam. Oke, nah beliau ini merupakan salah satu pemerhati budaya di Kabupaten Sumeneb. Karena sepanjang 2024 kita sama-sama melihat banyak sekali agenda-agenda kebudayaan, kesenian yang dilaksanakan di Kabupaten Sumeneb ya kan? Betul. Oke, nanti sambil ngopi kita obrolin itu ya Mister ya? Siap. Dan juga bersama dokter spesialis anak muda, Cile. Nah ada Dr. Evi Febriani, SPSI MPSI, selamat malam. Oke, selamat malam sahabat Pro 2 yang ada di manapun berada. Bu Evi tetap cantik ya teman Pro 2. Ya, kasih. nanti bersama beliau kita juga bakalan ngobrol supaya lebih sehat lagi secara mental di 2025 mendatang. Karena 2024 udah mau usai nih, jadi kita harus ada something new, gebrakan baru di 2025. Dan lanjut, kalau yang pakai kemeja putih ini teman Pro 2, kalau misalnya kamu tanya entrepreneurnya Kabupaten Sumeneb siapa ya? Ini dia ketuanya. Ada Mas Ahmad Yunus, selamat malam Mas. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lancar ya? Alhamdulillah lancar. Teman-teman dirangkul semua ya, teman-teman entrepreneur ya? Insya Allah. Ya, yang belum bergabung kalau misalnya kamu merasa entrepreneur muda, misalnya kamu merasa aku punya usaha dan ingin berkembang bersama next di 2025 bersama beliau ya teman Pro 2. Dan gak lupa juga ini yang dekat sekali dengan mahasiswa, dengan anak muda, terus memikirkan juga gimana caranya anak muda itu supaya sejahtera secara perekonomian gitu. Nah, Farida juga malam hari ini bakalan ngobrol bareng, ngopi bareng bersama Kak Ahadiah Reddy. Nah, beliau itu alhamdulillah ini di Sumeneb malam hari ini karena biasanya nongkrongnya di Bangkalan teman Pro 2. Oke, Kak Reddy, Ya, sudah berapa hari di Sumeneb? Seminggu sudah, libur. Ya, libur. Kayaknya mahasiswa-mahasiswanya yang dari Sumeneb malam hari ini banyak nih ke Tanian Cafe. Soalnya kita bakal ngobrol langsung nih ya. Beda vibe-nya antara ngobrol di kelas ya sama ngobrol di sini gitu. Jadi lebih dekat ya Kak. Betul. Oke. Oke. Nah, teman Pro 2 banyak sekali hal yang sudah kita lewati sepanjang 2024. Dari mulai info-info update seputar ekonomi, seputar entrepreneur, mental health juga, kesenian-kesenian yang sudah kita tampilkan, kita perkenalkan kepada generasi muda. Nah, bagaimana caranya 2025 itu lebih lagi, lebih vibes-nya itu lebih keluar lagi, lebih menyadarkan lagi, lebih dekat lagi dengan generasi mudanya kita. Wah, dan tentu saja nih kalau mengobrol tentang kesenian dan juga kebudayaan, sekarang yang muda-muda itu
Mr. Haris yang muda-muda, Iya, kenapa itu Mbak? sudah K-popers, terus mereka juga suka dengan hal-hal yang ah, berbau mancanegara gitu, di luar kebudayaannya kita. Melihat fenomena itu nggak sih di 2024 ini, Mister? Ya, seperti kita lihat memang kalau dibandingkan dengan K-pop itu memang sekarang ini lagi boomingnya di seluruh dunia bahkan. Betul. Bahkan Eropa, Amerika itu dilanda K-pop semua sekarang ini. Dan kita memang tidak bisa menolak itu. Karena apa? Memang zaman sekarang ini globalisasi ini yang semuanya serba cepat, memang kita tidak bisa menolak kehadirannya itu, budaya-budaya luar itu. Dan cuman bagaimana kita menyikapi itu? Nah, lebih baiknya memang kita harus lebih kreatif dalam menciptakan peluang-peluang untuk kesenian tradisional atau kesenian asli Indonesia untuk sering tampil. Dan alhamdulillah di Sumeneb ini tahun 2004 ini begitu banyak panggung yang disediakan untuk kesenian-kesenian tradisional dan seniman-seniman lokal seperti The Queen dan sebagainya ini itu untuk sering tampil, dan itu menurut saya itu sangat-sangat positif. Dan juga saya melihat peran serta masyarakat juga dalam untuk mempertahankan budaya-budaya tradisional kita itu, tanggung jawab masyarakat itu sudah begitu besar. Oke. Dan ya. Itu sedikit perkenalan dari Ya, Mr. Haris, oke, melihat siap. bagaimana 2024 kesenian itu dan kebudayaan kita jalani, ya Ya, kan? betul, Fenomenanya betul. dengan anak muda. Nah, kita lanjut lagi. Oke. Setelah ini kita bakalan ngopi lagi, ngobrol seru lagi bersama narasumbernya kita tentu saja. Kalau tadi udah ada sedikit perkenalan dari Mr. Haris ini tentang kebudayaan dan seni. Ini juga merupakan kesenian dan kebudayaan yang kita miliki nih. Ini Betul, betul, performnya betul. anak mudanya kita dari Iya. The Queen. Kita saksikan bareng-bareng ya teman Pro 2. Terus nanti kalau misalnya kamu ada pertanyaan untuk narasumber-narasumbernya kita, ada yang kamu pikirkan, boleh langsung gabung di RRI Sumeneb.net di channel YouTube-nya kita. Silahkan tinggalkan pesannya kamu, komentarnya kamu di situ. This is The Queen. Apatapate, 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 kiss it back, send to your point. I'm gonna kiss your lip for real. Rata, then what I'm on. Come give me something don't fulfill. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Stay up tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me and then apatapate, 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 it's whatever you like. From this a party in the club, I'm talking green day, smoke free party you like. Gambe, girl, what's up? Oh. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Stay
refleksi dan resolusi tahun 2025 bersama RRI. Hey, kita masih di refleksi dan resolusi di tahun 2025. Diguncang dengan apa sih? Yang merupakan single dari Rose featuring Bruno Mars dibawakan ulang sama The Queen. Ini adalah sesuatu yang nggak bisa kita tolak ya Mr. Haris ya? Ini sesuatu yang tidak bisa kita tolak. Nah, bagaimana supaya seimbang? Artinya oke lah, kita nggak boleh nih tertutup dengan budaya luar. Tapi budaya kita sendiri ini harus tetap ada. Oke, sebenarnya begini, di era sekarang ini, di tahun 2024 ini saya melihat mungkin karena apa ya, kesibukan yang amat sangat padat, tekanan tentang target yang harus dipenuhi dan sebagainya. Sebenarnya masyarakat ini sekarang merindukan sesuatu yang easy listening. Kita lihat seperti lagu barusan yang diperformkan oleh The Queen, ya lagunya Rose dan Bruno Mars itu Apate itu memang kan sesuatu yang easy listening. Jadi kita nggak mau yang ruwet-ruwet sebenarnya. Sehingga apa? Lagu seperti itu amat sangat booming. Nah, bagaimana caranya menyaingi hal-hal seperti itu? Kita itu di kebudayaan tradisional juga sebenarnya seperti budaya dongdong kita itu juga kan easy listening itu. Lebih mudah bisa dinikmati sehingga itu juga bisa sebenarnya. Dan lagu-lagu seperti Campur Sari yang sekarang yang easy listening itu juga sangat booming. Sebenarnya tidak kalah sih sebenarnya. Budaya-budaya nasional kita itu tidak kalah dengan para K-pop dan K-pop lovers ini. Terus seperti yang saya singgung di awal tadi bahwa peran masyarakat juga bertanggung jawab atas keeksisan atau kehadirannya tetap eksis budaya-budaya itu. Apa contohnya? Masyarakat kita itu melihatnya, apa contohnya bentuk tanggung jawabnya? Kita lihat itu mungkin seperti kayak budaya sawer. Kalau kita lihat mungkin sawer itu bagi sebagian orang itu adalah sesuatu yang notabene dalam tanda kutip negatif. Tapi saya melihat itu dua sisi yang berbeda. Sesuatu hal itu tidak hanya negatif saja. Sawer ini saya melihatnya adalah sebagai salah satu bentuk tanggung jawab masyarakat untuk tetap menghidupi budaya-budaya tradisional kita. Oke lah kalau misalnya performnya yang artisnya yang sudah berkaliber nasional, mungkin hal seperti itu mungkin tidak perlu disawer, mungkin lebih mereka udah bisa eksis. Tapi bagaimana dengan budaya-budaya yang di kampung? Oke, ada istilahnya kebutuhan yang itu menjadi tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab kita bersama. Ya. Dan salah satu yang harus dipenuhi itu adalah kebutuhan para Betul. seniman dan Bagaimana budayawan. mereka bisa eksis kalau Oke. mereka tidak bisa menopang Nah, kehidupannya itu. Nah itu sawer itu salah satu bentuk tanggung jawab masyarakat untuk menghidupi mereka. oke. Cuman caranya yang memang harus positif lah. Oke, bagaimana kalau disuruh berentrepreneur muda aja sama Pak Yunus nih? Boleh silakan. Jadi kebudayaan itu tetap hidup, tapi nuansa untuk terus berwirausaha agar tidak mengandalkan itu saja, itu tetap ada gitu. Tapi Pak Yunus, dunia wirausaha kita di Sumeneb sepanjang 2024 barangkali ada up and down-nya, pasti up and down gitu. Bahkan 2024 ada usaha yang memang sudah besar, tapi karena sesuatu hal itu gulung tikar dan lain sebagainya. Nah tadi juga dihubungkan dengan kebudayaan, pelaku budaya sama pelaku seni ini gimana ya gitu. Nah 2025 ada hal yang bisa dipertimbangkan nanti. Apa kira-kira yang bisa menjadi ladang usaha, menjadi entrepreneur bagi semua kalangan, entah itu bagi pelaku seni, anak muda, terus pelaku budaya, dan juga masyarakat yang lain nih, Mas Yunus. Ya, terima kasih Mbak. Jadi tentu setiap tahun yang baru kita kan harus menanamkan optimisme. Tapi ketika sekarang ini terus terang aja ya, pengusaha itu dihadapkan pada posisi yang sulit. Gimana kenaikan UMR 6,5%, PPN 12%, itu bukan hal yang mudah. Tentu 2025 tantangannya juga luar biasa. Kaitannya dengan
bagaimana pengusaha ini bisa eksis. Nah di Sumeneb terutama, di mana APBD kita, struktur APBD kita dari 2,5 triliun itu hanya sekitar 347 juta yang itu digunakan untuk belanja modal, yang itu diperebutkan oleh para pengusaha lokal. Nah sebenarnya APBD itu adalah trigger, adalah stimulan untuk pertumbuhan ekonomi, tapi semua bergantung pada stimulan itu, bukan lagi stimulan tapi semua bergantung ke sana. Kuenya hanya sedikit tapi berebut pekerjaan dari pemerintah, dan pengusaha kita belum terbiasa untuk mencari pekerjaan di luar pemerintah. Bagaimana untuk mengubah mindset itu nanti di 2025? Atau mungkin udah ada trik-trik tertentu yang diterapkan nih ke anak mudanya kita. Ayo dong berwirausaha, jangan ngandelin daftar sana daftar sini gitu. Ya, jadi memang kalau teman-teman HIPMI, karena saya mantan ketua umum HIPMI, teman-teman HIPMI ini memang kita dari awal kita memang tanamkan buka usaha, bukan cari pekerjaan, cari proyek, tapi buka usaha. Kenapa? Kalau buka usaha, dia pasti memiliki dampak yang lebih luas. Artinya bisa menyerap pekerjaan, menyerap tenaga kerja, kemudian pertumbuhan ekonomi lokal juga bisa tumbuh. Bukan mencari pekerjaan dari pemerintah yang hanya sekian, dan juga ya tentu kita tahu bersama lah bagaimana tantangannya. Nah oleh karena itu anak-anak muda, Sumeneb ini Pak pemerintah menekankan bahwa yang menjadi unggulan adalah industri pariwisata. Tadi Pak Haris sampaikan, kesenian itu masih belum terintegrasi, dengan nilai ekonominya. Sebenarnya ini peluang yang sangat luar biasa. Bagaimana kesenian itu kita jadikan memiliki dampak ekonomi, bukan hanya bagi pelaku seni, tapi juga bagi masyarakat sekitar. Dan ini yang perlu kita gali lebih dalam, dan itu mungkin ya tidak akan bisa terlaksana tanpa fasilitas dari pemerintah. Oke, udah dijawab. Baru aja Farida tuh mau tanya, kira-kira nanti ruangnya untuk pelaku seni sama kebudayaan-kebudayaan yang ada masuk nggak ya ke entrepreneur? Apa nanti yang bisa dijual gitu. Nah Mr. Haris, ada trik tertentu nggak sih kalau untuk para pelaku seni gitu atau kebudayaan kita yang tentu saja harapannya kan bisa mensejahterakan tentu saja dengan ide-ide kreatif dan tampilan mereka gitu. Apa yang harus dilakukan kira-kira nih Mister? Kalau tentang kreativitas yang harus ditampilkan, itu sebenarnya orang-orang Sumeneb, Madura dan Indonesia pada umumnya ini tuh sebenarnya tidak kalah kreatif dengan budaya-budaya luar atau seniman-seniman luar. Cuman ya itu tadi, seperti misalnya bagaimana mereka tetap eksis menekuni satu bidang ini sementara kebutuhan hidup mereka, sementara mereka butuh biaya untuk hidup dan sebagainya. Ya kita sediakan lebih banyak panggung lah, minimal bagi mereka untuk bisa tampil, sehingga saya yakin dengan lebih banyak panggung mereka tampil, kreativitas akan lebih berkembang lagi. Seperti itu. Oke, kreativitas akan lebih berkembang, dan tentu saja dengan dia liriknya kreativitas itu akan insya Allah akan mesejahterakan, bisa jadi seperti itu kan? Insya Allah seperti itu. Ya, Insya Allah kira-kira seperti seperti itulah. Oke, nah Mas Yunus, kira-kira kalau untuk 2025, selain tadi Pak Aris menyampaikan, kasih panggung yang banyak dong. Ada nggak peluang yang lain yang bisa dikerjakan oleh anak mudanya kita untuk berwirausaha, melihatnya Sumeneb ke depan apa yang bisa diolah dan apa nih yang bisa dijadikan ladang usaha bagi mereka? Ya, ketika Sumeneb sudah pemerintah mencanangkan bahwa industri pariwisata ini sebagai salah satu andalan, maka tentu kita harus bentuk ekosistemnya. Dan nggak bisa dong Pak Haris bikin panggung sendirian. Jadi perlu bentuk ekosistemnya. Jadi di panggungnya di mana, kemudian hotelnya seperti apa. Kalau targetnya orang di luar Sumeneb, maka hotelnya seperti apa. Kemudian apakah masyarakat kita terbiasa dengan kedatangan tamu seperti orang Jogja, orang Bali, sehingga mereka datang ke Sumeneb merasa berada di rumah. Kemudian ramah tamahnya masyarakatnya, penyambutannya, hospitality, dan itu menjadi salah satu yang perlu kita bicarakan. Jadi sebenarnya industri kreatif ini tidak bisa berdiri sendiri. Kesenian tidak bisa berdiri sendiri. Betul. Tentu harus ada penopangnya. Ya. Ya, harus ada, selain tidak cukup hanya panggung, tapi juga bagaimana panggung itu memberikan dampak sehingga ada trickle down effect. Ya, jadi kan nanti Pak Reddy mungkin bisa menjelaskan. Sehingga percuma kalau misalnya ada kesenian,
besar-besaran yang nonton banyak tapi tidak akan memberikan dampak pada ekonomi. Ah. Jadi yang datang orang situ, yang beli orang situ, yang ngabisin orang situ, ya apa dampaknya? Oke. Oke. Wah, sesuatu yang tidak hanya menarik, tapi bisa jadi sesuatu ini yang harus dikerjakan gitu. Sesuatu yang harus dikerjakan di 2025 mendatang, begitu ya. Ya. Dan semoga aja calon penopang-penopang di 2025 mendatang ini nonton barengan sama kita malam hari ini itu. Karena proses-proses kreatif yang bisa menghasilkan tampilan yang bagus itu upayanya luar biasa. Jadi tidak sekedar tampil, tapi ada proses di balik itu dan itu harus dihargai. Dan Betul. itu harus kita benar-benar melihat, wah ini prosesnya, jadi wah sayang sekali kalau kita tidak up ini, sayang sekali kalau kita tidak memperkenalkan ini dan tidak menghargai ini, begitu kan? Nah, kita akan lanjut ngopi sambil kita melihat salah satu proses kreatif nih dari teman-teman Meltas Mulja Kreatif ya. Ini merupakan salah satu kesenian yang juga layak dipertimbangkan untuk masuk nanti di wirausaha gitu. Oke, ini dia ada opera Gerinda Tetangga. Kita akan simak sambil ngopi di sini teman Pro 2. Kamu juga silahkan sambil ngopi di rumah atau yang sambil dengerin radio silahkan juga sambil menyimak. Sambil lalu buka channel YouTube-nya kita di RRI Sumeneb.net. Nah, bersama dengan teman-teman dari Meltas Mulja Kreatif yang di situ ada penampilan opera, nanti ceritanya bakalan seru, jadi bisa ditonton, bisa disimak juga ya teman Pro 2. Kalau misalnya kamu juga ada masukan, juga ada komentar, silakan masuk ke channel YouTube-nya kita, bisa tinggalkan live chat di situ. Atau kalau ke Pro 2 bisa tinggalkan pesan di WhatsApp-nya kita di 0853 3489 4676. Nah, kalau misalnya kamu juga ada resolusi untuk 2025 mendatang, kamu juga tinggalkan di channel YouTube-nya RRI Sumeneb.net ya. Nanti Farida bacain deh kalau misalnya ada ya. Yuk, barengan sama teman-teman dari Meltas Mulja Kreatif. Mulja Kreatif ngiring miringake.
ambu telebet lah. Apa? Kok buru masuk? Eka Caca. Dih, siapa sih ngajak coba? Nah, CRGR. Kita Ria lagi acaca pemilu. Ha, pemilu. Engkau tak milo beras. Engkau tak melo kecap. Terus tak milo amplop. Mun beden milu engkau. Heh, kita Ria acaca pemilu. Benih tak milu. Iya kok. Ya mun ruang kau tak tahu je. Saporana ya. Beentau yu, gara-gara pemilu beri, engkau takir atau kar masa tatangke yu. Sih. Bener pendak berak tokar so tatangke. Kok roh, segoceng. Beh, mak bisa yu. Cek goceng angkut gue penter. Tahu macam Yosin apa? Siapa? Jaga aja Yuri yang kok serius yu. Itu loh, gara-gara kemarin aku pilih 2 pitu. Taker atukar sama tetangga yu, soalnya tetangganya aku itu Iya kok. Aku nyucu nomor 53. Ada saya ngajak atukar sakale. Hai guys. Ini serah. Tempeng engkau. Nyucu 150. Nyucu sapasar. Kamu roh sapa malah korok norok. Tahu lah tuh warok norok. Ambu cek laku acaca pemilu. Pemilu Ria Lamare terpilih pemimpinnya. Strukturnya terbentuk. Lamare lantik. Meskipun pemimpinnya baru, engkau pakun alaku. Kita laku kia. Bangko beremaria. Kau bakun dedu. Todus. Iya. Cek. Pemilu Lamare. Teti dengan pemimpin saya baru, Bekna bisa mendapatkan pekerjaan baru. Terus di samping mendapatkan pekerjaan baru, Bekna Deki bisa alaku. Siapa tahu dengan di tahun yang baru, dengan pemimpin yang baru, ada terobosan yang baru. Jadi pemilu sudah berlalu. Pelantikan sudah berlalu. Perak. Di tahun yang baru, dengan pemimpin yang baru, kita sebagai masyarakat Indonesia harus tetap bersatu. Wahai Inna, Ama, Ali, Ka'a, seluruh rakyat Indonesia dari gunung-gunung, dari kampung-kampung, dari desa-desa, dan dari kota-kota. Mari kita bergandengan tangan menyambut tahun baru 2025 dengan pemimpin yang baru dan semangat yang baru untuk Indonesia maju.
Refleksi dan Resolusi tahun 2025 bersama RRI. Oke teman Pro 2, masih bersama Pro 2 Sumeneb tentu saja yang bisa kamu simak di FM 94,6 dan juga di channel YouTube RRI Sumeneb Net. Kita masih di refleksi dan resolusi untuk tahun 2025 mendatang yang sudah 1, 2, 3 hari lagi. Ya, kamu sudah siap? Farida sudah siap sekali pokoknya ya. Tapi yang pasti semoga aja kalau resolusi dari Farida tuh 2025 lebih baik dalam segala hal, ya biar nanti nggak usah menyampaikan lagi di akhir. Nah, 2024 secara ekonomi banyak yang track recordnya sukses iya, tapi yang butuh evaluasi iya, yang down pun iya. Nah, anak muda juga fenomenanya 2024 itu rame sekali, ada pinjol, kemudian judol masuk di situ ya. 2024 tuh penuh dengan itu. Sampai-sampai pemerintahnya kita itu bikin aturan kalau nggak salah di situ ya. Yang pinjol-pinjol, yang judol-judol nanti ada aturan hukumnya tersendiri itu. Saking maraknya dan saking meresahkannya. Oke, Mas Reddy. Oke, bagaimana tentang hal itu? Kerasa banget ya? Iya, tekanan ekonomi memang pada akhirnya juga lari ke beberapa aspek yang lain gitu ya. Anak-anak muda pada akhirnya juga lari ke hal-hal yang negatif. Saya pikir ini juga perlu jadi evaluasi bersama gitu ya. Tidak hanya terkait dengan ekonomi, sebenarnya ada faktor-faktor yang lain, sosial juga gitu ya, pertemanan, lingkungan, termasuk juga di pendidikan itu juga terjadi gitu ya. Ini perlu, keluarga juga perlu diperkuat dan sebagainya. Jadi aspeknya tidak hanya ekonomi sebenarnya. Jadi ini multi sektor gitu ya. Ini kita PR bersama lah kita semua nanti kita. Iya, multi sektor. Tapi kalau ekonominya mapan, free finansial kayaknya aman deh. Dan tadi Mas Yunus juga menyampaikan bahwa ada hal-hal yang memang perlu diupayakan anak mudanya kita yang nanti juga akan mengarah bagaimana caranya next di 2025 anak mudanya itu free finansial. Jadi mereka tidak perlu memikirkan itu. Artinya mereka yang masih sekolah ataupun mereka yang dengan upaya dan gaya hidupnya mereka sendiri, mereka tidak perlu khawatir gitu. Dan tidak terjerumus ke hal-hal yang 2024 ini booming sekali, jadi pinjol sama judol itu. Gimana caranya nih Mas 2025 supaya aman? Iya, sebenarnya anak-anak muda sekarang itu kalau secara komposisi penduduk gitu ya, itu kan ada banyak di kelas menengah dan menuju menengah. Jadi kalau di Indonesia itu ada, kalau Bank Dunia membagi 5 komposisi gitu ya. Atas, menengah, menuju menengah, rentan dan miskin. Sebagian besar anak-anak muda itu ada di menuju menengah, itu rata-rata pengeluarannya per bulan sekitar 500 sampai 1, something juta gitu ya. Sampai menengah. Nah, itu bagaimana kemudian ini bisa mengelola keuangannya di antara tekanan-tekanan yang lain, termasuk gaya hidup, termasuk lingkungan yang pressure yang kalau teman saya begini nanti saya nggak begini, kalau teman saya nggak begitu saya nggak begitu gitu ya. Dan itu yang kemudian ini rentan ketika termasuk tadi Mas Yunus bicara tentang tahun depan ada kenaikan PPN 12%, itu juga bagi teman-teman yang Gen Z ya, milenial itu kemudian kan pengeluarannya untuk ke kafe akan semakin banyak. Nah itu kan ketika godaan-godaan itu tidak bisa kita mitigasi, itu bisa jadinya ke arah tadi, ke pinjol, ke judol gitu ya. Karena persentasenya 44% itu menuju menengah dan 20% menengah. Rata-rata ada di situ nih. Yang ke kafe pasti bukan orang miskin kan, bukan orang yang rentan miskin kan. Nah, gitu ya. Jadi ini memang problem. Bagaimana kita kemudian juga memproduksi uang sendiri
yang harus awalnya dengan ke orang tua gitu ya. Dan itu kita perlu perencanaan. Oke, tapi jangan disalahartikan loh teman Pro 2, memproduksi uang sendiri jangan sampai kayak kasus Makassar Oh iya, ya. betul. Artinya menghasilkan uang sendiri. Ya benar, berwirausaha seperti yang disampaikan sama Mas Berwirausaha, Yunus ya. gitu. Nah, itu yang terjadi sih sepanjang 2024 dan ada pandangan dari Mas Reddy 2025 seperti yang sudah disampaikan beliau tadi. Kira-kira kalau seperti itu bisa nggak ya disugesti ya Bu Evi ya, disugesti supaya mental kita tetap aman, kita punya inovasi-inovasi, rencana yang kreatif untuk terbebas. Ternyata bukan cuma dari segi finansial, tapi mental kita juga sehat dan hubungan antar keluarga, relasi, pertemanan di lingkungan kita itu juga baik. Oke, thank you, terima kasih Mbak Farida. Memang kita pahami ya fenomena Gen Z atau remaja di tahun 2024 ini luar biasa. Kenapa? Karena memang intensnya penggunaan teknologi dan media sosial. Bahkan sekarang kalau kita bicara tentang dampak positif dari teknologi, banyak sekali lahir konten-konten kreator ya, betul? Atau influencer ya, influencer yang menurut saya itu kreatif dan apakah ini juga bisa memperbaiki ekonomi Gen Z ke depan, Mas Yunus? Ya mungkin nanti kita kaji, kita ngobrol lebih dalam lagi gitu ya. Jadi kita jangan hanya melihat judulnya, terus apa lagi tadi? Pinjolnya, tapi juga ada sisi positifnya. Bahwa memang tidak semua sekarang remaja itu, fenomena remaja itu selalu negatif, ada juga sisi positifnya. Tapi ada sebagian remaja yang tidak mampu mengelola itu akhirnya ya terjerumus kepada hal-hal yang disebutkan oleh atau disampaikan oleh Mbak Farida tadi gitu kan. Terus juga sekarang banyak sekali komunitas online baru, banyaknya komunitas online, terus apalagi ya, di 2024 ini juga kayaknya banyak sekali ya remaja yang udah depresi gitu ya. Waduh. Sampai tidak sedikit banyaknya terjadi kekerasan gitu ya. Ada fenomena ya karena tidak stabilnya emosi sehingga cemburu sedikit tersulut bakar. Wah ini emangnya sosis dibakar kan gitu ya. Nah ini kalau sosis dibakar enak lah, kalau manusia dibakar bahaya kan begitu. Nah ini juga next time kita perlu nih ngomong-ngomong dengan pakar hukum nih Mbak Farida. Kira-kira bagaimana pandangan dari sisi hukum tentang ini begitu kan. Tapi ini fenomena remaja kita di tahun 2024 tidak bisa kita pungkiri gitu ya. Nah kalau bicara tentang kesehatan mental, hal sederhana dari tahun ke tahun yang bisa saya sampaikan adalah satu, be positif. Tetap berpikir positif dan jangan lupa olahraga, menurut saya itu. Itu hal sederhana yang bisa dilakukan. Tapi sekarang ini kan sudah banyak generasi mager ya, termasuk saya juga. Karena apa? Dimanjakan dengan perkembangan teknologi. Mau belanja nggak usah capek-capek ke pasar sehingga nggak bergerak, langsung saja pesan ke Just Tip gitu ya. Atau apapun itulah. Tapi sebetulnya bagaimana kita pintar menyikapi saja sehingga ada keseimbangan dalam hidup bahwa memang sekarang sudah sangat mudah gitu ya mengakses teknologi dengan berbagai macam gitu, tapi kita juga tetap bagaimana bisa melakukan aktivitas-aktivitas positif yang itu juga bagian dari menjaga kesehatan mental kita sendiri. Be positif. Be positif, itu Be paling positif. utama ya. Iya, paling utama yang harus. Ya. Dari tahun ke tahun itu nggak ada perubahan ya. Nggak boleh ada perubahan, harus Nggak selalu boleh. positif. Iya, atau bisa ditambah be positif kuadrat ya. Kalau misalnya be positif satu aja udah nggak mempan gitu. Nah, Mas Reddy, kita ke Mas Reddy lagi nih, karena memang beliaunya kan ada di dunia pendidikan dan dekat dengan anak muda yang pastinya update informasi tentang kebijakan-kebijakan pemerintahnya kita yang Farida bilang tadi di awal sampai melahirkan aturan, jadi ada aturan hukumnya sendirilah akan hal itu. Itu bagaimana Mas Reddy melihat kok sampai terjadi seperti itu sih? Kok sampai pemerintahannya kita mengeluarkan
aturan itu gitu? Apa sudah saking daruratnya? Iya, ini memang kalau bicara kenapa perlu ada tadi penambahan PPN 12%, boleh jadi karena antara pendapatan dan belanjanya negara tidak berimbang. Ya, belanjanya terlalu banyak, pendapatannya kurang, maka sisi pendapatan dinaikkan, ambillah pajak kan gitu misalkan gitu ya. Jadi itu semua sama nanti di pemerintah kabupaten juga begitu. Kalau yang dibelanjakan banyak, besar pasak daripada tiang kan, kalau pendapatannya tidak ke situ. Nah ini memang pada akhirnya semua, kalau kita bicara ekonomi kan konsumsi rumah tangga, perorangan, kemudian investasi dan pemerintah. Ini kan sektor swasta, masyarakat dan pemerintah itu harus sama-sama jalan gitu. Jadi tidak bisa kita hanya mengandalkan pemerintah kemudian mendorong ekonominya. Makanya teman-teman seperti Mas Yunus dan teman-teman di pengusaha, terutama anak-anak muda, yang perlu masuk ke sektor-sektor yang ekonominya harus bergerak sendiri gitu ya. Memang tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Karena pemerintah juga tadi, kalau mengandalkan pemerintah, utang lagi nanti. Yang anak cucu kita nanti yang itu kan nambahnya. Makanya ini persoalannya kan di situ sebenarnya. Belanjanya terlalu banyak negara ini. Yang boros-boros, yang dikorupsi gitu kan juga termasuk yang di sana gitu ya. Waduh. Ya. Iya. Memang sih kita bilang iya ataupun tidak itu beneran terjadi. Kita mengakui atau enggak itu beneran terjadi gitu. Nah, di luar itu ada entrepreneur-entrepreneur yang memang sudah memulai untuk itu. Tadi Bu Evi juga sempat mengatakan bahwa dunia kreatif yang berhubungan dengan media sosial, nah dengan networking yang sangat luas ini 2024 memang sudah mulai dilakukan oleh anak mudanya Sumeneb. Mas Yunus, ini bisa nggak sih jadi benteng gitu untuk memapankan ekonominya kita, apapun aturan yang dikeluarkan pemerintah, entah PPN naik kah, UMR naik kah, artinya kita tetap slow-slow aja gitu dengan fenomena yang sudah terjadi di 2024 untuk teman-teman yang berwirausaha dan dia masuk ke digital marketing. Ya, sebenarnya era digital ini memberikan kita banyak peluang, Pak, bagi pengusaha. Tapi mengajarkan kita juga atau memberikan tantangan pada kita bagaimana berusaha dengan cara yang baru. Bukan cara-cara yang sudah pernah kita lakukan, karena sekarang terjadi shifting, pergeseran, termasuk perilaku masyarakat, perilaku pasar itu semuanya bergeser. Sehingga mau tidak mau mereka yang akan eksis adalah mereka yang akan bertahan adalah mereka yang mudah untuk beradaptasi dan menyesuaikan dengan berbisnis cara-cara yang baru. Tapi jangan lupa bahwa media sosial itu everybody lies. Semua orang itu berbohong di media sosial. Seolah-olah dalam rumah tangganya baik-baik saja padahal di belakang berantem ya. Itu semua orang everybody lies di media sosial. Ada lagi fenomena fear of missing out, FOMO. Nah, di olahraga, lari, misalnya naik gunung. Sekarang naik gunung itu bukan karena dia hobi, tapi dia bagaimana ingin agar tidak tertinggal, eksis. Ada fenomena fear of missing out itu tadi, FOMO. Nah, oleh karena itu ini adalah peluang bagi teman-teman yang punya bisnis di dunia industri kreatif, bahwa pasar berubah, banyak yang FOMO, banyak yang berbohong, jadikan peluang sebagai untuk berbisnis gitu. Jangan Anda masuk ke dalam, ikut juga, lies juga sama seperti pasar gitu. Nah, ini yang kadang ini sebenarnya tantangan baru bagi kita, dan apalagi Sumeneb. Di ujung kita, mari kita hindari kutukan di paling timur ujung Madura. Gimana? Jadi kutukannya kan orang malas ke sini. Oleh karena itu kita ciptakan daya tarik. Akses stabilitas susah, pesawat sudah nggak ada, kemudian jalan juga dari Suramadu ke sini butuh effort. Nah, sehingga ayo kita ciptakan agar bisa orang tertarik datang ke sini. Nah, itu bagaimana caranya? Ayo kita bareng-bareng. Jangan nunggu pemerintah dong harus berbuat something gitu, harus membuat sesuatu, tidak. Tapi kita ciptakan bareng-bareng, kita ciptakan ekosistem yang bagus sehingga orang melihat kita, wah kayaknya menarik Sumeneb nih. Nah, tapi ikut jaga, pantainya dijaga kebersihannya, jalannya jangan nyampah sembarangan. Misalnya hal yang terkecil setelah acara tungtung, itu coba bisa nggak dijamin bersih? Nah, itu hal yang terkecil saja. Kalau kita mencintai Sumeneb, kita mau datangkan wisatawan banyak ke Sumeneb, meningkatkan jumlah wisatawan ke Sumeneb, ya ayo dari diri kita sendiri. Gitu. Nah, kita bisa nggak seperti itu? Karena sekarang dengan era digital, seluruh dunia bisa tahu Sumeneb itu apa. Seluruh dunia bisa tahu produk kita apa gitu. Nah, itu karena sekarang kalau kita lihat marketingnya, Mbak, kita bukan tahu tentang bicara produknya, tapi lihat emosinya. Jadi kalau
Mbak ke Bali, sekarang kan bukan lagi kalau saya lihat sih ada pergeseran, bukan karena ingin melihat keindahan Bali. Pantai Bali itu kalah dengan Pantai Sumeneb, ya enggak? Kalah. Pantai Bali itu pasirnya gitu kalah jauh sama pantai di Cilabeg. Cilabeg kalah pasir putih. Pantai Bali itu apa? Tapi karena Balinya, sehingga dia foto di belakang tulisan Bali aja kebanggaan. Coba. Jadi di Bali itu bukan lagi ngelihat produknya, tapi sudah emosinya yang kena. Nah itu yang saya harapkan dari anak-anak muda untuk menjadi trigger, ayo bangun bareng-bareng gitu. Oke, berarti itu ya poinnya, bikin orang tertarik dan jalin komunikasi, ciptakan emosi yang benar supaya mereka merasa dekat dan merasa ingin ke sini gitu ya. Tapi yang menarik tadi, everybody lies. Baby, everybody lies katanya di media sosial itu. Gitu ya. Iya. Nah, bagaimana menyikapi itu Bu, anak mudanya kita? Boleh nggak sih kita ikutan itu? Atau boleh nggak sih kita ikutan FOMO gitu? Oh gitu. Tapi untuk sesuatu yang baik, misalnya kita bergerak di entrepreneur gitu. Atau kita mempromosikan wilayahnya kita. Boleh nggak sih, sah-sah aja nggak sih secara psikologis kita melakukan itu? Wah ini gimana nih Mas Yunus? Saya bilang boleh gimana, nggak bilang juga gimana gitu kan, dilema ini saya. Tapi sebenarnya kalau sebuah bentuknya itu untuk bahasa ekonominya itu apa kalau marketable, pemasaran, memasarkan untuk menggugah gitu ya, bahwa Sumeneb itu indah dan lain-lain ya. Penting lah bohong sedikit supaya lebih gimana gitu. Wah ini live ya. Karena tadi Mas Yunus bilang kan banyak bohongnya gitu ya. Coba bahasanya bahasa Inggris kalau saya tuh the point gitu. Nah, enggak, menurut saya kalau memang kita lihat dulu tuh kepentingannya buat apa. Kalau misalkan untuk menggugah wisatawan lokal aja ya, wisatawan lokal datang ke Sumeneb gitu, saya rasa nggak masalah sih. Tapi kalau yang Tongtong kemarin, sebetulnya itu menarik sekali. Bahkan saat itu saya kedatangan tamu dari Bojonegoro gitu ya. Beliau itu tertarik sekali karena ini budaya yang memang berbeda dengan daerahnya gitu, sehingga dia tertarik untuk hadir. Tapi untuk datang gitu. Tapi ketika datang kok begini ya? Nah ini. Tidak sesuai ekspektasi ya. Kesannya kan, wih iklannya gitu ya. Itu boleh, tapi kalau tidak sesuai dengan realita ini jadi problem juga gitu ya Mas Yunus ya. Nah menurut saya budaya di Madura itu banyak yang menarik ya Mas Haris ya. Tapi bagaimana sesungguhnya pemuda di Madura atau remaja di Madura itu menjadi agent of change, bagaimana terstimulasi untuk jangan menunggu deh, tapi ayo lebih kreatif untuk menggugah, nggak usah wisatawan luar lah, paling tidak wisatawan lokal saja. Untuk ketika liburan kita nggak usah jauh-jauh ke Bali deh, ke Sumeneb aja, ada Gililabeg lah, ada ini, nah itu. Atau mungkin penduduk asli Sumenebnya sendiri, kita nggak usah kemana-mana, di Sumeneb saja sudah ada hotel ini, ada wisata ini, nah itu. Menurut saya begitu. Jadi kalau tadi Mbak Farida nanya kira-kira dari psikologis gimana, nah ini saya abu-abu aja dijawabnya. Kayaknya gitu ya. Jadi gitu Mbak Farida. Terima kasih. It's okay berbohong. Ya, diawali dengan kebohongan tapi harus ada kesadaran dari diri kita. Artinya ketika kita membuat sesuatu, packaging memperkenalkan bahwa tempatnya kita itu indah, bagus, yang kita miliki itu indah gitu. Ketika mereka datang pastikan mereka tidak kecewa. Artinya seperti Mas Yunus bilang tadi, kita bersihkan yuk, jangan tinggalkan sampah. Kita rawat yuk bareng-bareng wisatanya kita. Kalau kita memastikan promonya itu sudah yang keluar seperti itu, mereka datang ya harus melihat yang seperti itu. Oke, iya kan? Nah, teman Pro 2, wah sudah habis kopi di cangkir kamu? Boleh nambah lagi dong, isi ulang lagi. Karena kita belum usai nih dan tentu saja kita masih nungguin komentar-komentar kamu barengan sama kita di sini. Kalau misalnya ada pertanyaan tidak terjawab malam hari ini, nanti langsung di DM dari Pro 2 ya. Well, kita nanti bakalan balik lagi, tapi tentu saja setelah The Queen. Mama tolonglah, aku sedang bingung, pusing kepalaku memikirkan dia. Aku yang selalu
berkeliling harta, tetapi mengapa kayaknya seperti superstar. Mama, 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 tolonglah aku yang sedang bingung. Ku rasakan virus-virus cinta, ku butuh dokter cinta. Papa, 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 inikah yang dinamakan cinta? Betapa sakit yang ku rasakan, ku butuh dokter cinta. Oh, mengapa ini harus terjadi kepada aku yang mencintaimu? Oh, celaka jika lelaki seperti kamu sudah tak setia. Oh, mengapa ini harus terjadi kepada aku yang mencintaimu? Oh, celaka jika lelaki seperti kamu sudah tak setia. Mama, 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 tolonglah aku yang sedang bingung. Ku rasakan virus-virus cinta, ku butuh dokter cinta. Papa, 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 inikah yang dinamakan cinta? Betapa sakit yang ku rasakan, ku butuh dokter cinta. Oh, papa, tolonglah aku, laki-laki yang seperti apa lagi, yang begini saja sudah menyakitkan hati. Oh, papa, tolonglah aku, perempuan melayang sakit hati, perasaan kekasih dari kekasih hati. Mama, 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 tolonglah aku yang sedang bingung. Ku rasakan virus-virus cinta, ku butuh dokter cinta. Papa, 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 inikah yang dinamakan cinta? Betapa sakit yang ku rasakan, ku butuh dokter cinta, ku butuh dokter cinta. Refleksi dan resolusi tahun 2025 bersama RRI. Oke teman Pro 2, tentu saja masih barengan sama Farida. Kalau sudah isi ulang lagi kopinya, kita ngobrol lagi ya. Tadi sudah dengerin juga perform dari teman-teman The Queen. Coba kasih tepuk tangannya lagi dong. Rame kan, rame kan. Kamu juga harus ikut ramenya di sini teman Pro 2, makanya nonton langsung ya. Nah, kita serius lagi nih, kita serius lagi. Seriusnya tapi santai ya. Ngobrol tentang bagaimana supaya orang terdistraksi untuk ke Sumenep, punya ikatan batin, punya aku pengen nih ke Sumenep karena aku pengen melihat pantainya. Aku pengen foto di icon-iconnya Sumenep gitu, seperti halnya yang terjadi di Bali misalnya. Nah, kira-kira Mr. Haris. Terima kasih Mbak Farida. Iya. Oke. Jadi bagaimana agar orang-orang tertarik ke Sumenep, gitu kan? Iya. Oke. Yang pertama saya pikir itu adalah dari diri kita dulu. Kita harus bangga menjadi orang Sumenep dulu. Kemudian kita kenali potensi dan apa saja yang ada di Sumenep itu dulu. Kemudian barulah kita menjadi salah satu ambasador yang akan mempromosikan tentang Sumenep itu. Karena saya melihat begini, saya kebetulan ada beberapa peserta didik yang ikut lomba mewakili Sumenep. Kadang itu ketika mereka sudah berlomba di tingkat provinsi, kadang mereka itu sendirinya mereka minder.
tentang Sumenep itu sendiri. Sehingga untuk mempromosikan Sumenep sendiri bagaimana? Terus kemudian, terus apa yang terjadi? Kenapa ini terjadi menjadi minder seperti itu? Memang ya, mohon maaf ya, Madura dalam tanda kutip memang sering kadang dikucilkan kalau di daerah luar itu ya. Dianggap katrok dan sebagainya. Tapi kenapa itu terjadi? Itu karena kita sendiri nggak kenal dengan Sumenep. Jadi bagaimana untuk menjadi Sumenep itu menjadi bangga dan bikin orang lain itu tertarik untuk datang ke Sumenep? Mulailah dari kita sendiri, banggalah menjadi Sumenep. Seringkali saya mengatakan bahwa ketika saya mengisi forum-forum di di luar Sumenep ini, saya mengatakan bahwa jika tidak ada Sumenep, tidak ada Indonesia. Itu yang sering saya katakan itu. Itu sebagai pembuka, sebagai bahasanya booming, karena untuk pembuka kan harus bombastis gitu. Dan itu tapi bukan sebuah fenomena yang white lie, enggak. Karena itu memang didukung oleh sejarah. Dan saya sering mengatakan juga ketika saya mempromosikan Sumenep di luar, saya sering mengatakan bahwa Anda silakan cari seluruh puncak kebudayaan di dunia, tidak hanya di Indonesia. Seluruh puncak dan simbol kebudayaan di dunia itu di Sumenep ada, dan itu artefak, bukan sesuatu hal yang baru. Ya. Ada yang pertanyaan ke saya gini, bagaimana dengan Pegasus? Sumenep kita punya Megaremeng. Oke. Ya kan? Oke, benar. Terus bagaimana, ada yang pertanyaan yang ekstrim gini bagi saya, bagaimana dengan budaya Yahudi? Di Sumenep juga adakah? Saya bilang, simbolnya Yahudi kan bintang 6. Kalau di Islam kan bintang 5, sudutnya maksudnya. Dan di Sumenep itu ada artefaknya yang mengatakan bahwa yang menyatakan bahwa bahkan ini ada di salah satu tempat tidur atau ukirannya, hiasan tempat tidurnya Raja Sumenep. Pinteresauat malah. Masa Pinteresauat Yahudi? Kan enggak kan? Bahwa itu juga merupakan salah satu toleransi yang diajari di Sumenep. Nah, itu hanya sebagian kecil saja. Jadi kalau kita sudah bangga dengan Sumenep, kemudian kita membranding Sumenep, barulah yang terjadi adalah banyak yang tidak mengenal tentang Sumenep. Saya sering mengatakan seperti ini, Mbak. Kalau ingin berbicara tentang Sumenep, yang itu jauh lebih tua, yang lebih tua dari Majapahit, saya bilang, 7 hari 7 malam nggak selesai, saya bilang. Nah itu. Makanya harus bangga dulu dengan diri sendiri, dengan Sumenepnya sendiri, kemudian barulah kita itu bisa mengundang orang lain. Nah kalau kita sendiri nggak bangga dengan Sumenep, dengan dalam tanda kutip tidak mengenal tentang Sumenep, bagaimana bisa membranding dengan baik? Okay. Itu yang terjadi seperti ini. Yang terjadi selama ini ya yang seperti itu. Ya. Jadi generasi muda jarang sekali atau bahkan mungkin hanya sekian persen saja dari 100% pemuda yang ada di Sumenep tuh yang benar-benar mengenal Sumenep dan mereka memperkenalkan dengan benar ke orang lain di luar sana. Ya, begitu. Betul. Tokoh kita di masa lalu seperti Arya Wiraraja, seperti mungkin itu terlalu lama ya, seperti yang di abad 19 tahun 1800-an Sultan Abdurrahman itu kan beliau adalah orang pertama yang mendapat gelar doktor honoris causa bidang sastra Jawa kuno. Bukan orang Jawa malah. Itu dapatnya dari London University. Oke. Bukan dari lokal. Orang Sumenep ya? Orang Sumenep malah itu. Ayo teman Proyuda, baru tahu kan? Sama. Itu beliau dapatnya di tahun 1814 dan itu ada. Dan kalau ketika kita berbicara juga tentang kiprah beliau, seperti misalnya kalau Anda baca bukunya Raffles yang History of Java, itu di ungkapan terima kasihnya, special thanks to Sultan Pakunataningrat, Raja Sumenep. Itu yang buku History of Java itu kan menjadi landasan, salah satu landasan utama dalam menulis sejarah tentang Jawa. Nah, itu kalau kita tidak mengenal dengan seperti itu, bagaimana kita bisa bangga? Nah, itulah yang saya maksud. Salah satu contohnya seperti itu. Harus kenal dulu. Harus kenal dulu ya. Harus kenal dulu dan sangat kaya loh Sumenep itu. Iya. Dari Pak Haris kita banyak tahu malam hari ini ya tentang sejarah Sumenep. Itu salah satu
bahwa di refleksi dan resolusi di tahun 2025 ini, di pagelaran kita akan dapetin banyak gitu. Nah, kita ke Bu Evi, kalau melihat anak mudanya kita sekarang nih Bu, kenapa mereka itu males dan mereka lumayan enggan untuk mengenal Sumenep? Ada apa sih Bu? Nah, kalau soal ini saya perlu berbincang dengan Mr. Haris ini. Kenapa? Apakah memang kurang diperkenalkan budaya Sumenep atau memang kurang menarik? Karena sekarang memang kita bicara tentang budaya barat itu kok lebih banyak disenangi dan digandrungi. Bahkan juga mereka itu merubah dirinya menjadi siapa sih yang diidolakan gitu kan. Oke. Nah itu. Iya, tapi secara psikologis bagaimana seseorang itu bisa tertarik untuk belajar something? Oke. Kalau bicara tentang belajar something itu betul apa yang disampaikan oleh Mr. Haris. Yang pertama adalah kita menyenangi dulu. Menyenangi. Sekarang loh, saya ini nggak usah jauh-jauh ya. Teman saya bilang, saya pingin lorcu loh. Katanya lorcu di Sumenep itu enak. Saya sendiri orang Sumenep tidak pernah makan lorcu. Nah, gimana dong? Iya tak enak. Loh, kok nanya sama saya katanya. Padahal kita loh senang lorcu. Dan setiap kali ke Sumenep yang dicari lorcu loh. Mas Yunus, saya sendiri enggak tahu makan lorcu itu. Lorcu dari mana? Nah ini saya putri daerah. Sehingga benar apa yang disampaikan oleh Mr. Haris, bahwa kita menyenangi dulu, kita suka dulu dan bagaimana sih secara psikologi supaya kita menyenangi sesuatu, ya sesuatu itu harus menarik dulu sehingga membuat seseorang menjadi sangat tertarik dan perhatian serta fokus terhadap hal apa yang ingin dia dia sukai gitu ya mungkin. Sekarang kita bicara budaya tongtong. Budaya tongtong ini disenangi loh oleh pihak luar Madura gitu ya. Karena mungkin ada dari sisi tradisionalnya gitu Mr. Haris ya atau apa. Nah, kalau budaya tongtong memang saya juga itu saya juga suka gitu loh. Nah, memang semua berangkat dari hal yang kita harus suka dulu dengan hal-hal yang berbau Sumenep, betul. Nah, cuma sekarang banyak remaja yang ini Kak Farida dan teman-teman sudah tidak terlalu tertarik dengan pelajaran sejarah. Budaya kan berkaitan erat dengan sejarah ya, Mas Yunus ya dan Pak dosen ya? Betul sekali. Saya nggak hafal namanya. Mas Yunus, Mr. Haris, ini siapa namanya? Kak Redi. Oh, Kak Redi. Nanti kayaknya kita perlu kenalan lebih dalam. Wah, ini live lagi ya. Oke, jadi gitu. Jadi kayaknya gimana? Kita juga perlu evaluasi. Artinya selain kita menyalahkan, anak muda Sumenep nih gak cinta-cinta sama kebudayaan kita sendiri, apa yang kita miliki gitu. Tapi jangan-jangan kita juga sebagai generasi yang di atasnya, kita juga butuh evaluasi. Jangan-jangan kita nih yang tidak menarik menyampaikannya atau mengasih tahunya gitu. Atau memang karena kurang tahu sehingga tidak bisa memberitahu. Begitu loh Kak Farida. Tidak usah jauh-jauh seperti yang saya sampaikan tadi lorcu itu. Kok orang Jawa senang lorcu, saya sendiri orang Sumenep enggak tahu makan lorcu. Nah, ini kan lucu jadinya. Berarti kurang menjiwai sebagai putri Sumenep begitu ya. Wah, ini juga ada hubungannya karena di setiap daerah Sumenep juga itu ada istilahnya duta wisatanya. Ada berbagai macam duta lah yang intinya satu, ya ini untuk mempromosikan Sumenep gitu. Dengan berbagai nama itu. Wah, yang sering jadi juri ini beliau ini berarti masuk ya di situ ya. Penilaian-penilaian yang seperti itu ya Mr. Haris ya. Ya, kebetulan memang kalau nyinggung tentang duta, di Sumenep itu saya sering memang jadi jurinya duta itu. Dan salah satu penilaian utama dalam penjurian hal duta ini adalah tentang pengenalan tentang Sumenep itu. Karena apa? Duta ini nantinya menjadi branding, salah satu ambasador yang akan mempromosikan Sumenep. Kan aneh ketika menjadi seorang dutanya Sumenep, terus kemudian
tidak kenal dan tidak cinta tentang Sumeneb gitu loh. Oke. Salah satunya itu. Apalagi belum pernah makan lorcu. Ya ampun. Ya. Kak Redi setuju aja. Karena memang yang disampaikan itu, ya itu memang benar sih ya. Dan pendidikan itu selain di Fakultas Ekonomi dan Budaya, Ekonomi dan Bisnis itu juga ada gitu ya. Dan nanti juga promote di bidang UMKM sepertinya hal-hal yang berbau Sumeneb itu memang sudah tercover ya Mas Yunus ya, tercover di dalamnya ya. Oke, nanti Ini contohnya kafenya aja namanya Tanean. Dia kan ngangkatnya tentang budaya Sumeneb juga toh, budaya Madura juga. Dan itu menurut saya branding yang bagus sih. Betul. Daripada nanti dikasih nama misalnya Dragon Cafe atau apa dan sebagainya. Karena kan menjadi aneh. Tanean itu bagus pemilihan namanya itu. Oke, jadi nilai tentang Sumenebnya ada, bergerak di dunia entrepreneur juga ada gitu. Dan itu sesuatu yang perlu ditiru, sesuatu yang bisa saja menginspirasi untuk membuat hal yang sama dengan format yang berbeda teman Pro 2. Oke, nanti kita obrolin lagi dan kalau misalnya kamu merasa kurang gitu, wah kamu harus putar ulang nanti deh, harus nonton ulang gitu. Kalau misalnya ada yang mengganjal, artinya perlu kamu koreksi, perlu kamu tanyakan lagi gitu, nanti bisalah barengan sama Pro 2 ya. Well, kita masih di refleksi dan resolusi di tahun 2025. This is aku hadirkan kembali The Queen. Sayang, kamu ada di mana? Telah lama enggak jumpa dan ku coba untuk bertahan saat kita berjauhan. Haruskah berlari kepadamu kasih, hatiku tak bisa terus-menerus begini, sendiri terpenjara sepi. Ayo sayang culik aku dong, aku bosan di rumah cuma bengong, sendirian hatiku jadi kosong, sungguh bosan ketinggian merongrong. Cepat sayang culik aku dong, rasa rinduku sudah tak tertolong, kasih sayangku pilihkan kau tolong, cepat datang kemari jangan bohong. The Queen, RRI TV Net. Woo! Hey, 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 hey. Woo, woo.
Refleksi dan Resolusi tahun 2025 bersama RRI. Yeay, teman Pro 2. Asik. Tadi sempat lihat nggak sih narasumbernya Farida nih malam hari ini teman ngopi gitu ya. Pas The Queen nyanyi, ikutan nyanyi loh. Wah, sekali lagi habis ini ya. Ya, dan tentu saja nih selain obrolan kita yang sudah banyak isinya itu dari tadi ya, semoga enggak hanya masuk di kanan keluar di kiri gitu, tapi benar-benar ada, benar-benar nyerap di sini, terutama yang menjadi tanggung jawabnya kita bersama nih sebagai anak muda. Artinya kalau mau daerah kita maju, ya kita harus jaga bersama gitu. Kalau misalnya kita mau jadi entrepreneur yang sukses, ya hal-hal yang sudah disampaikan sama Mas Yunus tadi juga diperhatikan gitu ya. Nah, sepanjang 2024 yang sudah kita jalani, dan mumpung juga ini masih baru banget ya, kita pemimpinnya baru loh. Jadi nasional di Indonesia baru, kemudian daerahnya kita juga baru. Ada beberapa hal yang barangkali nanti pihak-pihak terkait juga harapannya bisa nonton program kita malam hari ini di Refleksi dan Resolusi di tahun 2025 ini. Artinya kita sebagai masyarakat yang ada di bawah, ada masukan-masukan yang barangkali bisa kita sampaikan terkait dengan kebijakan atau harus seperti apa sih pemerintahannya kita ke depannya. Nah, ini sudah ada masing-masing faktnya gitu. Kita awali dari Mas Reddy. Ya, secara baru nih, secara kita semuanya baru gitu. Ini akan menentukan akan seperti apa perkembangannya kita di dunia ekonomi, terus pendampingan juga terhadap anak muda supaya enggak amburadul ke depannya. Mumpung pemerintahnya kita masih baru, apa yang sekiranya harus mereka lakukan nih Mas? Ya, kita sudah melalui tahun 2024 ini dengan pemilihan umum gitu ya. Presidennya baru walaupun rasa lama. Jawa Timur baru tapi juga incumbent. Sumeneb juga baru tapi juga incumbent. Artinya sudah mereka saya pikir sudah punya pengalaman di periode pertama. Sekarang periode kedua, saya pikir beberapa pengalaman yang sudah beliau-beliau itu lakukan kemudian bisa diperbaiki itu saja. Kalau untuk Sumeneb saya pikir kita sebenarnya punya satu hal yang perlu kita sama-sama semua itu ya. Yang jelas sebenarnya tidak boleh sendirian. Ya, kalau kita bicara pembangunan, pentahelix lah ya, pemerintah, swasta, dunia akademik, media massa termasuk RRI, kemudian masyarakat secara umum itu perlu dilibatkan. Dan kemudian serius. Kita sebenarnya penyakitnya cuma nggak serius. Dalam hal apapun ya. Saya pikir ini juga perlu serius saja. Kalau kita bicara Sumeneb adalah soul of Madura katanya. Kota keris katanya. Tapi tidak pernah serius. Apa itu sih kota keris? Apa sih itu soul of Madura gitu ya. Jadi kalau mau bangun, ayo serius. Satu aja lah, serius saja. Kalau bangun mau pariwisata kita seriusin. Sama lah kalau kita bicara Banyuwangi misalkan, dia punya Sunrise of Java. Dulu dari Surabaya ke Banyuwangi 7 jam, lebih lama daripada Surabaya ke Sumeneb. Sumber daya alamnya nggak ada apa-apanya dengan Sumeneb lah. Kita juga lengkap, ada wisata religi, ada sejarah, macam-macam lah, lebih lengkap sini. Cuman kita nggak serius saja. Kita coba lebih serius lah 2025. Ajak anak-anak muda ini terlibat. Anak-anak muda itu nggak perlu diatur-atur, ajak aja terlibat. Dia akan promosiin sendiri kok Sumenebnya gitu ya. Jadi yang lain itu sebenarnya sama, partisipasi masyarakat terutama anak mudanya itu perlu dilibatkan. Pemerintah fasilitator aja lah, sediain yang baik gitu ya. Tadi Mas Yusuf bilang ekosistem, regulasinya dipermudah, jalan sendiri mereka. Karena anak muda itu punya sel-sel yang secara otomatis itu gerak gitu ya. Cuman gak diseriusin aja ngajak anak mudanya ini. Gitu ya. Okay. I got the point, serius, oke. Okay. Itu, serius, I got the point. Nah, kalau untuk dunia entrepreneur, evaluasi barangkali ya, yang tidak boleh terulang lagi di 2025 dan tahun-tahun selanjutnya, Mas Yunus, dari pemerintahannya kita, kebijakannya apa? Ya, yang pasti kita harus semangat kolaborasi lebih ditingkatkan. Jadi sekarang itu bukan zamannya owning ekonomi, tapi sharing ekonomi. Jadi kalau kita lihat dulu orang berhasil itu diukur dari seberapa banyak dia punya aset. Tanahnya luas, dia berhasil. Tapi buat apa punya aset banyak tapi nggak menghasilkan?
juga jadi beban. Oleh karena itu sekarang Mbak, industri sharing ekonomi penting. Industri yang mengunggul itu Traveloka, nggak punya pesawat tapi dia jualan tiket pesawat. Dia nggak punya hotel tapi dia jualan kamar hotel. Dia nggak punya destinasi pariwisata tapi jualan destinasi wisata. Dan itu lebih kaya daripada yang punya hotel, lebih kaya dari yang punya pesawat. Jadi sharing ekonomi itu penting. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi oleh pemerintah adalah proteksi untuk pengusaha. Jadi bagaimana pengusaha ini mendapatkan proteksi, misalnya sekarang, Sumeneb kita lihat apa, selain tadi lorcu. Keripik singkong kan, tahu nggak singkongnya dari mana? Dari Jawa. Karena nggak cukup, produksi singkong di Sumeneb nggak cukup untuk bisa memproduksi keripik singkong kebutuhan ini. Nah, bawang juga sama, bawang goreng dari mana? Dari Jawa, karena lebih murah daripada bawang goreng Sumeneb. Nah sekarang coba pemerintah, kopi kita punya komoditas kopi misalnya di Paranca. Tapi nggak pernah serius Pak disampaikan tadi, nggak pernah serius dikembangkan. Sehingga apa? Kopi di semua yang ada ratusan coffee shop yang ada di Sumeneb ini kopinya dari Jawa semua. Padahal kita punya komoditas kopi Paranca, termasuk di sini. Karena kalau beli kopi Paranca sekilonya itu mahal. Dan kalau dijualnya nggak, daya beli masyarakat kurang. Oleh karena itu, padahal hampir setiap tahun kata petani selalu dibagi bibit oleh pemerintah, tapi nggak tahu kemana bibitnya. Itu. Nah, jadi sharing ekonomi itu tadi. Yang kedua yang paling penting adalah transgeneration empathy. Nah, tadi menarik masalah sejarah. Jadi anak-anak muda ini, karena saya sering bicara teman-teman anak-anak muda, mereka itu menganggap urusan sejarah, urusan politik itu urusan orang-orang tua. Jadi malas. Jadi itu urusan orang tua, malas lah kalau ikuti, politik, malas lah, pemilihan bupati, 1-2 malas, tinggalin dia. Sejarah, malas, tinggalin dia. Tapi ketika packaging, ketika ada konten luar yang memaparkan dengan menarik bahwa yang paling timur Pulau Jawa Timur itu bukan bukan Sunrise of Java, bukan Banyuwangi, tapi Sakala. Itu anak-anak muda Sumeneb pada merepost semua. Karena kontennya menarik packagingnya. Jadi bukan selama ini kan klaim Banyuwangi, Sunrise of Java. Tapi ternyata Sunrise of Java itu adalah Pulau Sakala, yaitu Kabupaten Sumeneb, bukan Banyuwangi. Nah, tapi dikemas menarik kontennya oleh konten kreatif bukan orang Sumeneb, dari luar. Nah, jadi sekarang ini jadi transgeneration empathy ini penting. Orang tua nyalahkan anak muda perilakunya salah. Anak muda ngapain sih kok kayak gitu, aneh juga melihat orang tua. Nah tapi kita tidak pernah ketemu di tengah nih. Sehingga seolah-olah ada gap, terus ada masalah, terus yang nggak pernah kita selesaikan. Tungtung juga begitu ya, masalah katakanlah tungtung tadi itu kan kontemporer misalnya. Tungtung juga sama, coba kita nonton Jember Festival di Banyuwangi, Jember Karnival, itu tertib, bersih, kasih ruang yang cukup buat para perform. Tapi kalau tungtung Mbak, saya lewat pun pakai jalan kaki pun saya malas. Nggak bisa lewat gitu. Oke, sharing ekonomi, transgeneration empathy, itu penting ya. Serius. Nah, bagaimana supaya serius nih? Oke, saya punya beberapa catatan. Mungkin kalau tadi Mas Randy, Mas Yunus menyampaikan secara langsung, aku boleh baca sedikit ya. Yang pertama adalah pesan saya buat pemerintah, ayo deh buat kebijakan yang berpihak dan mensejahterakan para remaja atau pemuda-pemudi di Kabupaten Sumeneb. Terus yang kedua, saya juga karena saya backgroundnya juga seorang lecturer, dosen, saya ingin bagaimana memperkuat pendidikan itu yang lebih mengarah pada membangun atau bukan hanya membangun ya, tapi ada program yang memang kesehatan mental itu penting di sekolah, intinya begitu. Terus yang ketiga, bagaimana mendorong program yang lebih kepada pengembangan keterampilan atau life skills. Nah, terus yang selanjutnya, dan ini berkaitan dengan keilmuan saya nih Mbak Farida, tingkatkan aksesibilitas layanan konseling dan psikologis. Iya, dari 3 poin itu nanti sehat luar dalam ya, sehat luar dalam. Loh, sekarang kan juga memang searah dong dengan kebijakan Mendikbudrismen ya. Jadi betul. konseling itu penting. Oke, Nah, betul begitu. sekali.
mau dengerin pesannya Pak Haris nih untuk pemerintahan kita, kebijakan, mumpung masih baru nih, apa Mister? Oke, kalau Mas Freddy tadi serius, kalau Mas Yunus adalah sharing ekonomi dan empathy bagi next generation itu, terus kalau Bu Evi bilang counseling, kalau ke saya itu sebenarnya closing saya ini atau statement saya ini tertarik tadi dengan pernyataannya Bu Evi tadi. Kalau orang Sumeneb saja tidak kenal lorcu, contohnya itu hanya contoh sebagian kecil, itu kan berarti ada apa? Apakah memang tidak menarik ataukah memang karena kurang diperkenalkan? Jadi closing saya adalah, pada kesimpulan saya adalah, conclusion saya adalah marilah kita ciptakan sebuah program, harapan saya bagi pemerintah yang baru ini, bagaimana lebih mengenalkan Sumeneb kepada orang Sumeneb. Oke. Ya. Sehingga endingnya nanti adalah proud of Sumeneb, bangga dengan Sumeneb, tidak hanya bangga dengan statementnya, tidak hanya bangga dengan slogannya, Kota Keris, tidak hanya bangga dengan statementnya bahwa Soul of Madura, cuman tapi isinya kosong. Oke, I see. Ya. Jadi PR-nya harapan saya adalah biarlah itu menjadi PR bagi pemangku jabatannya sekarang, bagaimana caranya memperkenalkan Sumeneb agar lebih dikenal oleh orang Sumeneb. Oke, gitu. I see. Ya. Jangan dulu deh kenalkan Sumeneb sama orang luar kalau kamu sendiri sebagai orang Sumeneb nggak kenal sama Sumeneb ya. Itu dari Mr. Haris ya. Dan tentu saja kalau 4 teman ngopi saya malam hari ini, teman Pro 2, itu sudah menyampaikan resolusinya, giliran kamu nih. Yuk kasih tahu sama Pro 2, tinggalkan di live chat ataupun tinggalkan di WhatsApp-nya Pro 2 ya. Yang pasti refleksi dan resolusi di tahun 2025 mendatang itu harus ada sih. Refleksi supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi kita memikirkan apa saja yang sudah terjadi sepanjang 2024 dan kita tidak akan mengulangi kesalahan itu. Bahkan kita akan menambah lebih kreatif lagi atau kita akan mengupayakan untuk lebih baik lagi dalam kehidupan kita dan lingkungan pertemanan kita, lingkungan kita gitu ya. Dah, resolusi kamu kita tunggu dan Farida akan akhiri malam hari ini pagelaran kita karena narasumbernya kita sudah menyampaikan nih resolusi mereka untuk kamu sebagai penyimak kita, pendengar kita malam hari ini di FM 94,6, di RRI Sumeneb.net juga, dan juga kamu generasi mudanya Sumeneb. Semoga resolusi itu tercapai dan 2025 mendatang di akhir tahun kita tidak akan ngomongin tentang hal itu lagi. Tapi kita akan membuat inovasi-inovasi baru untuk menyongsong tahun-tahun berikutnya ya. Oh, Bu Evi mau titip pesan. Boleh nggak ya teman Pro 2? Boleh. Pesan saya sederhana, jangan bahagiakan orang lain kalau dirimu belum bahagia. Asik. Jangan mencintai provinsi lain kalau kamu belum mencintai Kabupaten Sumeneb tercinta. Asik. Itu aja sih dari saya. Oke, itu penutup yang manis. Kita akan jumpa di refleksi dan resolusi tahun 2026 mendatang. Jadi siap-siap, jangan sampai kita ngobrolin hal yang sama yang kita obrolin malam hari ini. Karena ini kita akan tonton terus ya, Jadi harus ada peningkatan, harus ada perubahan ya. Well, teman Pro 2 terima kasih sudah menyimak Farida malam hari ini. Dan terima kasih kakak-kakakku semua. Ya, semoga obrolan kita sambil ngopi benar-benar, katanya kalau ngobrol sambil ngopi itu akan benar-benar masuk di hati ya. Daripada di dalam kelas. maaf. Ya udah. Ya udah, sampai jumpa di tahun yang akan datang teman Pro 2 dan tentu saja kami berharap teman-teman RRI berharap kamu semua masih terhubung bersama kita, baik melalui channel RRI Pro 1, RRI Pro 2, dan juga RRI Sumeneb.net yang bisa kamu tonton di YouTube ataupun aplikasinya kamu bisa unduh di Play Store dan juga di App Store. Sampai jumpa tahun depan ya, bye-bye.
kasih atas kebersamaan Anda dalam pagelaran refleksi dan resolusi tahun 2025. Bersama kita wujudkan harapan, kebersamaan, dan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Selamat Tahun Baru 2025 dan sampai jumpa.